Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, yaitu saya sendiri, nama Ahmad Nurul Hidayatullah, unit kerja SD Negeri Purworejo. Kemudian sebagai coach yaitu perkenalkan, nama saya Bayu Arto dari SD Negeri 1 Tanjung Sari, Kecamatan Sari, Kabupaten Kendal. Kemudian ada yang menjadi coach. Perkenalkan, nama saya Yuni Laknasari, unit kerja di SD Negeri 1 Bangunsari. Baik, itulah perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan melakukan dialog supervisi bersama dengan coach. Assalamualaikum Pak Bayu, bagaimana kabarnya Pak Bayu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Muhib. Baik Pak Bayu, kali ini kita akan melakukan praktek coach ya. Praktek coaching yang mana nanti Pak Bayu harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu beberapa tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Di pra-observasi ini nanti Pak Bayu akan berdiskusi dengan saya tentang kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan selama pelaksanaan praktek coaching. Kemudian pelaksanaan observasinya nanti saya akan mengamati dan menulis hal-hal penting. Kemudian yang ketiga pasca observasi, nanti Pak Bayu bisa merefleksikan hasil dari kegiatan coaching Pak Bayu pada hari ini. Pak Bayu sudah siap Pak Bayu? Baik Pak, siap Pak Muhib. Baik, kalau seperti itu sudah saya paparkan tadi Pak Bayu. Yang pertama kita akan mendiskusikan rubriknya dulu, rubrik penilaian. Nah, dari hal ini yang akan dilakukan, percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur kita, dan nanti saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Pak Bayu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana sikap coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Bayu. Begitu ya Pak Bayu? Ya. Perlu diingat Pak Bayu, tentunya dalam percakapan coach ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Yang pertama tentang kemitraan, kemudian prosesnya yang kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Nah, dari pra ini ada pertanyaan pertama ini yang akan saya ajukan kepada Pak Bayu. Boleh Pak Bayu? Boleh sekali Pak Muhib, silakan. Yang pertama Pak Bayu, terkait kompetensi. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ada apa Bu Yuni? Ini kayaknya hari ini kok kurang semangat ini Bu Yuni. Iya Pak Bayu, mungkin sedang banyak pikiran ya Pak. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Bayu. Apa Pak Bayu bisa meluangkan waktu untuk saya Pak? Iya, tentunya bisa ya Bu Yuni ya. Nah, kira-kira apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah ya Pak, kalau ada waktu untuk saya begini Pak. Saya itu kan sekarang sedang galau, sebentar lagi sudah mulai tahun ajaran baru Pak. Dan pastinya murid yang saya ampuh besok ini juga baru tentunya ya Pak. Sedangkan saya harus praktek mengajar PGP dengan menggunakan modul ajar. Jadi nantinya saat praktek mengajar ini saya harus menggunakan modul ajar yang sudah saya unggah di LMS. Begitu Pak. Oh baik, jadi permasalahan Bu Yuni ini Bu Yuni galau mengenai modul ajar, apakah harus menggunakan modul ajar yang lama atau modul ajar yang sudah diunggah di LMS gitu ya Bu Yuni ya? Betul Pak Bayu. Oh baik, nah Bu Yuni coba mungkin Bu Yuni bisa bercerita terkait dengan kegalauan Bu Yuni ini bagaimana ini Bu Yuni? Baik Pak, saya ini kan kemarin mengajar anak
tunagrita ya Pak, di kelas 2. Sekarang saya masih mengajar di anak juga tunagrita di kelas 2. Tetapi kondisi anak saya yang ajar ini memiliki kesiapan belajar yang berbeda Pak. Dan sekarang jika modul ajar yang dulu saya ajarkan di kelas yang sekarang sepertinya kurang efektif, dan jika saya mengajar dengan beberapa modul ajar yang menyesuaikan kesiap belajar murid itu tidak sama dengan apa yang saya tugas di anak. Oh iya, baik. Jadi mungkin Bu Yuni ini galau mengenai modul ajar ya, apakah harus menggunakan modul ajar yang lama atau menggunakan modul ajar yang sudah diunggah di LMS seperti itu Bu Yuni ya. Nah, kemudian dari percakapan kita ini nantinya mungkin apa yang Bu Yuni harapkan pada percakapan yang Jadi saya ingin mendapatkan kepastian Pak modul ajar yang mana yang harus saya gunakan dalam praktek mengajar di PJP di tahun ajaran baru ini Pak. Sehingga saya bisa terarah dan memaksimal dalam proses praktek mengajar. Oh baik, berarti Bu ini mengharapkan nanti bisa menemukan solusi ya dalam penggunaan modul ajar, di mana dengan kondisi anak yang berbeda, apakah harus menggunakan modul ajar yang lama atau modul ajar yang sudah diunggah di LMS seperti itu ya Bu ini ya. Betul sekali Pak. Ya baik, mungkin kalau misalkan Bu Yuni bisa menerangkan mungkin bagaimana tingkat kepastian kalau kita ukur dari level 1 sampai 10. Nah kira-kira dari tingkat 1 sampai 10 itu yang sudah dicapai itu sudah sampai level berapa Bu Yuni? Mungkin pada level 6 ya Pak. Dan sekarang saya masih galau bagaimana cara memperoleh kepastian itu agar saya bisa terarah maksimal dalam proses praktek mengajar. Oh baik, berarti Bu Yuni sudah melakukan pengukuran, kira-kira sudah sampai level 6 itu ya Bu Yuni ya. Nah kemudian apa yang sudah Bu Yuni lakukan, usaha apa yang sudah terpikirkan namun belum terrealisasi, apa kira-kira Bu Yuni? Saya berpikir bahwa akan bertanya kepada rekan PJP lain yang memiliki kegiatan yang sama seperti saya. Kemudian saya akan bertanya kepada pengajar praktik yang sudah membimbing saya secara luring maupun daring untuk memfasilitasi modul ajar yang mana yang harus saya gunakan untuk praktek mengajar nantinya. Mungkin itu yang akan saya lakukan Pak. Baik, jadi Bu Yuni sudah mengungkapkan bahwa akan bertanya nanti kepada pengajar praktik Bu Yuni selaku DPP. Nah, setelah bertanya itu nanti modul ajar yang mana yang akan digunakan seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Baik Bu Yuni, terus kapan ini rencana tersebut akan Bu Yuni lakukan? Kemudian apakah ada pihak lain yang ingin dilibatkan Bu Yuni? Ada Pak, saya baru kepikiran mungkin saya akan berdiskusi dengan fasilitator saya agar dapat praktik mengajar dilakukan secara kondisional saja. Yang penting sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang ada Pak. Karena nantinya yang akan menilai hasil pekerjaan saya di LMS ini kan fasilitator. Kemungkinan untuk waktunya dalam minggu-minggu ini karena lebih cepat lebih baik, mengingat praktik mengajar akan dilaksanakan awal-awal pelajaran baru ini dan saya juga harus mengkondisikan. Baik, jadi dalam minggu ini ya Bu Yuni ya, tadi Bu Yuni sudah menyampaikan akan bertanya dengan pengajar praktik, kemudian berdiskusi dengan fasilitator agar praktik mengajar bisa dilakukan secara kondisional seperti itu Bu Yuni. Nah, menurut Bu Yuni dengan usaha tersebut harapan Bu Yuni itu nanti dari level sampai 10. Tadi Bu Yuni menyampaikan sudah di level 6. Nah, harapannya nantinya akan berada di level berapa Bu Yuni? Baik Pak, nanti saya berharap setelah melakukan ini saya dari level 6 bisa naik ke level 10 kalau bisa. Jadi kan sudah ada. Ya, bagus sekali ya Bu Yuni ya. Berarti
misalkan Bu Yuni mengharapkan nanti sampai ke level 10, berarti sudah ada peningkatan ya Bu ya? Iya, betul Pak. Ya, baik, bagus sekali kalau begitu ya Bu Yuni ya. Saya doakan semoga apa yang Bu Yuni rencanakan dapat terlaksana dengan baik tentunya. Seperti itu Bu Yuni. Amin. Terima kasih Pak. Ya, mungkin apa Bu Yuni yang sudah didapatkan dalam percakapan kita pada hari siang ini? Alhamdulillah ya Pak, dalam percakapan ini saya merasa plong dan lega. Mungkin saya punya pemikiran dan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahan saya dengan memperoleh kepastian dalam penggunaan modul ajar dalam praktek mengajar nantinya Pak. Baik, sama-sama ya Bu Yuni ya. Alhamdulillah. Berarti ini Bu Yuni sudah merasa plong seperti itu ya Bu Yuni ya. Iya Pak. Nah, baik. Kemudian dari kegiatan yang kita lakukan, ngobrol dari awal sampai akhir, kesimpulan apa yang dapat Bu Yuni simpulkan pada percakapan ini? Mungkin dari kegiatan coaching kita kali ini ya Pak, pada kesempatan hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan coaching ini merupakan suatu proses di mana seorang coach memberikan bimbingan, dukungan, kemudian panduan kepada seseorang coach dengan tujuan membantu seseorang coach mencapai tujuan pribadi, mengembangkan keterampilan, potensi, serta meningkatkan kinerja dalam berbagai praktek kehidupan. Baik, berarti dalam kesempatan ngobrol hari ini Bu Yuni sudah mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Nah, harapannya tetap bisa bermanfaat, semoga bisa bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan baik tentunya. Nah, kalau begitu kita tutup percakapan kali ini ya Bu ya. Baik Bu Yuni, karena mungkin Bu Yuni sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhi. Baik Pak Bayu, baru saja Pak Bayu dan Bu Yuni sudah melakukan coaching. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Bayu terkait praktek coaching pada ini. Yang pertama, bagaimana menurut Pak Bayu terkait performa Pak Bayu coaching pada saat ini Pak Bayu? Alhamdulillah, kalau menurut saya ini sudah baik nih Pak Muhi. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Bayu menilainya seperti itu Pak Bayu? Tadi menurut saya percakapan yang kita lakukan bersama coach itu sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Oke, berarti apa saja ini yang akan dilakukan pada saat observasi coaching terkait indikator pencapaian tersebut Pak Bayu? Ya. Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali uji dalam menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Begitu Pak Muhi. Baik, luar biasa sekali Pak Bayu. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh ya Pak Bayu? Iya, silakan Pak Muhi. Terima kasih Pak Bayu. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan dengan Coach tadi sudah berjalan dengan baik Pak Bayu, juga sudah melalui proses atau alur tirta sudah sesuai, kemudian coach juga sudah berusaha menggali perihal informasi dari pertanyaan yang diajukan dan dari pertanyaan berbobot tadi Pak Bayu, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan coaching tadi saya rasa sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak Bayu. Bagaimana kira-kira Pak Bayu, bagaimana ini pendapat Pak Bayu setelah mendengar hasil pengamatan saya ini Pak Bayu?
Ya, baik Pak Muhib, terima kasih. Alhamdulillah perasaan saya itu senang sekali. Terima kasih atas apresiasinya yang sudah diberikan Pak Muhib kepada saya. Nah, namun saya di sini menginginkan ada kompetensi lain Pak Muhib yang ingin saya kembangkan lebih dalam begitu Pak Muhib. Oke, kira-kira Pak Bayu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Bayu ketika coaching nanti? Saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif seperti itu. Mendengarkan aktif berarti Pak Bayu sudah bisa membayangkan nanti bagaimana kalau kita hasil diskusi tadi nanti bagaimana bayangkannya sudah ada bayangan Pak Bayu? Ya tentunya sudah ada bayangan Pak Muhib. Saya mungkin akan terus berlatih untuk memperdalam kompetensi tersebut. Oke, tentunya dengan dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan Pak Bayu untuk bisa lebih memahami bagaimana tekniknya, bagaimana penerapan indikatornya. Nah, kira-kira Pak Bayu butuh bantuan, memerlukan bantuan siapa Pak Bayu untuk mengembangkan indikator tersebut? Dalam masalah bantuan tentunya mungkin saya akan meminta bantuan dari pihak-pihak terkait untuk mendukung dalam permasalahan tersebut. Oke, jadi Pak Bayu sudah punya bayangan, kemudian sudah punya nanti siapa yang akan dilibatkan. Nah, kira-kira sekarang waktunya Pak Bayu, kapan kira-kira waktunya akan dilaksanakan Pak Bayu? Ya kira-kira mungkin minggu depan. Oke, baik Pak Bayu, dari kegiatan supervisi kita ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari pengamatan. Nah, pengamatan saya ini Pak Bayu, hasil dari pengamatan kecakapan coach tadi dengan coaching yang sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta, kemudian ingin Pak Bayu juga ingin mengembangkan kompetensi selanjutnya, kemudian dalam meningkatkan coaching tadi Pak Bayu menyampaikan saya ingin mengembangkan indikator yaitu menjadi pendengar yang baik dan sebagainya. Nah, itu kesimpulannya Pak Bayu dari saya. Semoga kedepannya Pak Bayu bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi sehingga bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Begitu Pak Bayu, semoga kita semuanya sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Baik Pak Bayu, untuk kesempatan kali ini mari kita tutup saja. Kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.